Hari ini kita akan mereview laptop semi gaming dari Dell yang memiliki berat dan desain bulky seperti barbel. Tenang, gak akan ada iklan pemasangan behel, melainkan review lengkap dari laptop yang performanya udah kayak diesel. Dan dari segi harga gak harus bikin dompet tercongkel. Ya udah gak usah kebanyakan bawel, saya ucapkan selamat menonton lawan katanya gembel. Hai guys, Handika di sini dan di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop gaming saingan dari Acer Nitro 5 yaitu Dell G7 15 yang sama-sama memiliki harga murah di kelasnya. Karena di brand lain untuk SKU dengan spesifikasi yang sama harganya masih lumayan selisih jauh. Dell G7 ini memiliki beberapa varian SKU mulai dari Core i5 sampai Core i9 dan di ajang CES 2019 kemarin Dell G7 juga akan mengeluarkan SKU untuk Core i9 dengan RTX serta SKU untuk layar yang juga sudah 4K. Tapi untuk SKU yang ini sementara belum masuk ke Indonesia. Untuk varian warnanya ada dua, yaitu hitam dan putih. Kebetulan yang kita review sekarang adalah warna hitam dengan SKU Core i7 8750H dengan Nvidia 1050 Ti. Dell G7 ini adalah pemenang di ajang event CES 2019 kemarin dengan kategori Innovation Award. Jadi langsung aja kita bahas apakah Dell G7 ini benar-benar pantas mendapatkan penghargaan. Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa support DKID dengan cara like dan share video ini ke teman-teman dan sosial media kalian, serta subscribe channel DKID karena subscribe-nya ini gratis. Dan dengan mensubscribe channel ini, kalian bisa berkesempatan memenangkan Windows 10 Pro Original yang akan diumumkan mingguan setiap hari Sabtu. Dan karena ini hari Sabtu, di akhir video akan kita umumkan siapa pemenangnya untuk episode kali ini. Buat viewer atau subscriber baru yang pengen ikutan giveaway, bisa baca ketentuannya di deskripsi. Dell G7 yang akan kita review kali ini memiliki spesifikasi Intel Core i7 8750H dengan graphic cardnya Nvidia GTX 1050 Ti, 8GB RAM DDR4 dengan kecepatan 2400 MHz. Untuk storage-nya sayangnya nggak ada SSD, hanya ada 1TB dengan kecepatan 5400 RPM. Untuk harganya berada di kisaran 15.500.000 sampai 15.900.000 atau ya 16 juta lah. Nambah 9 juta bisa buat beli motor NMAX. Ini bukan Dell Inspiron, tapi juga bukan Dell Alienware. Kalau di Asus mungkin musuhnya adalah Asus TUF. Kalau di Acer musuhnya adalah Acer Nitro. Jadi kayak bukan laptop gaming yang berada di puncak lini dari brand Dell ini. Makanya desainnya nggak se-ekstrim Alienware. Dan harganya juga masih affordable. Desainnya all black yang menurut saya desainnya agak-agak jadul. Seperti laptop Dell zaman dulu. Kemudian bahan materialnya all plastik dengan finishing doff yang akan meninggalkan bekas keringat apabila tangan kalian cepat basah seperti tangan saya. Jadi maaf kalau nanti laptopnya akan agak ada bekas minyak. Karena saya udah capek ngelap tapi berbekas terus. Jadi ya udah saya biarkan aja. Di bagian belakangnya terlihat simple dengan logo Dell berwarna biru yang ada di tengah. Yang terlihat gaming adalah bagian belakang sistem coolingnya karena terlihat seperti bumper mobil sport dengan logo G7 yang menurut saya cukup terlihat gagah dan memiliki unsur gaming look. Berat dari Dell G7 ini lumayan bikin otot kaku dengan beratnya sekitar 2,89 kg belum termasuk charger. Chargernya sendiri lumayan besar dengan bobot sekitar 300 gram dengan output yang lumayan besar juga yaitu sekitar 6,7 ampere dan yang unik di ujung portnya akan menyala biru apabila diisi daya. Untuk ukuran dimensi Dell G7 ini juga lumayan besar karena laptop ini dimensinya 15 inch tanpa ada thin bezel, jadi lumayan bulky dengan ukurannya panjang 39 cm, lebar 27,5 cm dan tebalnya 2,4 cm. Masuk ke area dalam, terdapat fingerprint sensor yang menyatu dengan tombol powernya. Dan menurut saya ini GGWP banget. Jadi selain tombol powernya memisah dengan keyboard, sekalian aja dibuat sensor fingerprint biar tampilannya nggak terlalu rame. Kemudian terdapat garis cut pembatas di antara keyboard dan armrest yang desainnya mengadaptasi seperti keyboard-keyboard gaming yang ada di PC. Kemudian ada logo G7 lagi di bagian pojok kiri atas keyboard yang menurut saya menambahkan kesan semi-eksklusif. Untuk keyboardnya sudah backlit dengan keyboard full size lengkap dengan numpad dengan aksen warna biru dan tombol WASD untuk gaming yang di-mark atau ditandai. Sayangnya untuk keyboardnya sendiri menurut saya agak kerasa kopong dan kerasa kurang taktil. Jadi agak kerasa murah gitu bahan materialnya. Dan yang nggak saya suka lagi, karena ini bisa dibilang laptop semi gaming. Seharusnya tombol arrow-nya ini tidak terlalu dekat seperti ini. Karena untuk bermain game saya rasa akan kurang nyaman. Touchpad-nya sama dengan Dell Inspiron 7000, nggak ada perubahan. Hanya saja di sini terdapat aksen pinggiran berwarna biru sesuai dengan backlit keyboardnya. Untuk tombol klik kiri dan kanannya agak dalam dan keras. Jadi perlu ditekan agak keras biar lebih responsif. Untuk build quality-nya sendiri meskipun bahan materialnya plastik, tapi Dell G7 ini kerasa solid banget, gak ada area kopong atau kurang padat, dan engselnya juga sudah bisa dibuka dengan satu tangan yang menandakan bagian atas dan bawahnya sudah proporsional. Engselnya juga sudah kerasa smooth ketika dibuka dengan build quality yang menurut saya udah lumayan kuat.
Kalau kalian kira Acer Nitro 5 adalah laptop yang paling gampang buat di-upgrade, mungkin kalian belum lihat Dell G7 ini. Yang saya suka banget dengan kebaikan dari brand Dell. Kalau laptop lain mungkin untuk membuka cover belakangnya butuh menelanjangi banyak baut, tapi di Dell G7 ini sangat gampang banget. Kalau kalian mau upgrade, kalian tinggal lepas aja satu baut yang ada di tengah ini, dan casing bawahnya akan mengangkat sendiri ketika bautnya sudah ditelanjangi. Jadi menurut saya ini adalah poin plus dari Dell yang membebaskan penggunanya untuk mengupgrade secara mudah. Dan di dalamnya ini terdapat dual fan yang ukurannya besar banget, hampir memakan separuh dari sasisnya, yang seharusnya laptop ini bakalan adem banget. Tapi untuk buktinya nanti aja di bagian performa. Kemudian terdapat 2 slot RAM yang terisi satu dengan RAM 8GB satu keping. Jadi kalian bisa upgrade sampai 32GB dengan asumsi 2 slot ini penuh dengan 2 RAM kapasitas 16GB. Kemudian juga terdapat slot SSD M.2 yang masih kosong. Jadi saran saya sih isi aja SSD-nya ya, karena 2019 yang penting SSD. Kemudian untuk konektivitasnya menggunakan Wi-Fi 802.11ac dual band dengan Bluetooth versi 4.2. Untuk port I/O-nya lumayan lengkap. Dengan di sebelah kirinya ini terdapat Kensington lock, input power, input LAN, USB 3.0 dan slot SD card. Di sebelah kanannya terdapat 2 buah USB 3.1, USB Type-C Thunderbolt 3, HDMI dan jack audio. Untuk brand lain dengan harga sekitar 16 juta belum ada USB Type-C Thunderbolt. Jadi Dell G7 ini sudah lumayan GG dengan menyertakan USB Thunderbolt di lini yang bukan Alienware. Sementara brand lain yang pakai Thunderbolt 3 harganya masih lumayan mahal. Dari segi layar, jujur aja kalau saya pribadi nggak terlalu suka. Framenya menurut saya terlalu tebal, jadi kesannya kayak laptop-laptop jadul zaman dulu. Tapi kalau spesifikasinya udah modern, dengan resolusi Full HD, panel IPS, 60Hz refresh rate, 45% NTSC, untuk sRGB-nya sekitar 65%. Sayangnya brightness-nya berada di kisaran 250 nits, jadi agak kurang terang, terutama kalau kalian gunakan di outdoor atau ruangan yang memiliki pencahayaan yang sangat terang. Untuk wide viewing angle udah sangat nyaman dengan 170 derajat sudut pandang. Kameranya standar dengan resolusi 720p, tidak ada yang spesial dan kira-kira ya beginilah kualitasnya. Untuk baterainya lumayan mengalahkan beberapa laptop gaming. Biasanya laptop-laptop gaming lain hanya bertahan 4-5 jam, tapi Dell G7 ini bisa bertahan sampai 8 jam untuk digunakan streaming YouTube dengan koneksi Wi-Fi. Untuk audionya sudah stereo dan menggunakan driver Waves Max Audio Pro yang memiliki custom software juga. Suaranya juga udah lumayan kenceng, bassnya juga ada, kerasa empuk dan gak begitu flat. Kira-kira begini suaranya. Oke, sekarang waktunya kita tes Dell G715 ini dari segi performa. Pertama, seperti biasa, kita tes secara benchmark menggunakan Cinebench R15 dan memonitoring suhu GPU dan CPU-nya melalui HW Monitor. Untuk tes benchmark CPU-nya, Dell G715 mendapatkan skor sekitar 1046 CB. Tapi max load CPU-nya sudah mencapai 99 derajat Celcius. Waduh, udah hampir mendidih ini ya. Untuk tes GPU-nya, Dell G7 mendapatkan skor 101 FPS. Namun untuk suhu temperatur GPU-nya stabil di angka 77 derajat Celcius. Lanjut ke tes gaming, pertama kita coba di benchmarknya Far Cry 5. Dan ini adalah settingan Full HD dengan settingan grafik High Quality. Dan FPS rata-rata yang didapatkan 46 FPS. Dan perhatikan juga data yang ada di pojok kiri atas untuk melihat temperatur suhu GPU-nya. Dan di game ini temperatur GPU-nya cenderung dingin dengan kisaran angka 60 Celcius, tapi CPU-nya bisa di atas 80 Celcius. Lanjut ke tes gaming lain, sekarang kita coba di game Battlefield 1 dengan settingan yang sama yaitu Full HD dan High Quality. Sangat playable dimainkan dengan FPS rata-rata stabil di angka 60 FPS. Temperatur suhu GPU-nya cenderung aman juga 60 Celcius, tapi untuk CPU-nya memang kadang menyentuh di angka 90 derajat Celcius. Lanjut ke game PES, playable dimainkan ya 60 FPS juga dengan temperatur GPU hanya 60 Celcius, tapi sekali lagi CPU-nya lumayan di kisaran 80 derajat Celcius. Lanjut ke game terakhir, kita coba di game PUBG Steam. Pertama kita coba settingan Full HD very low dan FPS-nya masih bisa 60-60 FPS ke atas, tapi tiba-tiba mata saya sakit, jadi langsung aja kita set ke Ultra ya. Di settingan Ultra, PUBG Steam masih playable dimainkan meskipun ada sedikit drop FPS dan FPS yang didapatkan sekitar 40-45 FPS. Untuk temperatur GPU dan CPU-nya juga sama, GPU di kisaran 60 Celcius, sementara temperatur CPU-nya di kisaran 80 Celcius.
Oke guys, jadi cukup sekian video kita kali ini. Dan kesimpulan dari DKID adalah Dell G7 ini kalau secara desain saya pribadi nggak terlalu suka karena masih terlihat terlalu besar dan kurang modern. Terutama di bagian framenya yang tebel banget. Kalau casing bawah dan part-part lain masih enak dilihat dengan desain bumper mobil sport ciri khas dari laptop gaming. Tapi kalau urusan performa, saya akui ini adalah salah satu laptop gaming yang cukup optimal dan tetap dingin, kecuali di bagian CPU. Tapi biasanya laptop gaming mencapai 99 derajat Celcius akan thermal throttling dan kadang mati sendiri untuk menjaga laptopnya tetap aman, jadi biar nggak meledak gitulah intinya. Tapi Dell G7 ini tetap aman, tidak ada overheat dan thermal throttling yang tiba-tiba mati sendiri. Suara kipasnya memang akan agak sedikit berisik ketika max load, tapi ini berarti wajar karena kipasnya bekerja dengan baik. Jadi intinya kalau buat price to performance, laptop ini udah lumayan. Tapi kalau price to design, saya pribadi nggak terlalu suka. Tapi kalau desain sekali lagi kembali ke masing-masing orang, karena sebagus-bagusnya desain pasti ada yang suka, sejelek-jeleknya desain pasti ada yang nggak suka. Oke, sebelum kita akhiri videonya, mari kita cari pemenang untuk Windows 10 Pro Original episode minggu kemarin. Biar gak terlalu panjang, langsung aja kita cari pemenangnya melalui komen picker. Video Sabtu kemarin setelah difilter oleh komen picker terdapat sekitar 550-an komen. Dan langsung saja kita undi pemenangnya. Pemenang Windows 10 Pro Original untuk minggu ini adalah Redo Rishad. Kita cek dulu apa sudah subscribe channel DKID. Yeay, sudah. Selamat kepada Redo Rishad, Anda mendapatkan Windows 10 Pro Original. Mau diinfokan kontaknya melalui DM atau email DKID yang ada di deskripsi. Buat yang belum menang, jangan berkecil hati, karena minggu depan akan kita undi lagi. Oke guys, jadi cukup sekian video kita kali ini. Saya Andika Setiabudi, and see you on the next video. Bye-bye.